ketemu ya. Baik, Pak. Ini metode evaluasi dampak. Sudah kelihatan yang saya share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi metode evaluasi dampak. Jadi biasanya metode itu ya sama artinya cara ya. Jadi cara melakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek. Nah, metode evaluasi dampak bahwa evaluasi dampak merupakan kajian yang bersifat holistik, yaitu kajian secara total atau menelaah secara total terhadap berbagai jenis dampak yang timbul terhadap lingkungan hidup dan beragam dampak penting lingkungan tersebut dikaji sebagai satu kesatuan utuh yang saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi. Misalnya begini, ada kegiatan berdampak pada pencemaran udara. Pencemaran udara itu ada misalnya debu, kemudian ada juga pencemaran udara seperti bising, ya, atau pencemaran udara dalam bentuk asap, atau pencemaran udara dalam bentuk panas. Nah, lalu dampak pencemaran udara tadi, misalnya banyak debu dari kegiatan proyek, debu banyak timbul, kemudian muncul dampak lanjutan misalnya. Dampak lanjutannya apa? Karena banyak debu, ada banyak masyarakat yang terkena dampak, maka menimbulkan penyakit. Nah, sakit misalnya sakit ispa atau batuk, pilek dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan satu kegiatan yang menimbulkan debu, dampaknya debu tadi menimbulkan dampak lanjutan pada kesehatan masyarakat. Nah, dampak lanjutannya kesehatan masyarakat itu apa? Yaitu biaya berobat. Gitu. Jadi berapa efek turunan dari dampak. Jadi misalnya ada kegiatan proyek itu mengangkut tanah, ya. Kemudian pada waktu mengangkut tanah itu keluarlah debu atau dari roda mobil keluar debu. Nah, debu tadi menimbulkan berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat terganggu, maka berdampak pada timbulnya biaya untuk berobat. Nah, jadi
beragam dampak penting tadi ditelaah secara holistik, secara menyeluruh, sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi. Nah, metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak secara holistik tersebut, secara umum ada 5 jenis. Meskipun metode lain juga digunakan, tapi secara ilmiah metode yang digunakan adalah metode Matrix Leupold namanya, Matrix Leupold. Kemudian bagan alir, ya, bagan alir yang sudah saya jelaskan pada sebelum mid semester, ujian tengah semester. Kemudian ada metode Environmental Evaluation System, jadi sistem evaluasi lingkungan. Kemudian yang keempat adalah matrik 3 tahap metode Fisher dan Davis. Ya. Jadi metode Fisher dan Davis. Yang kelima ada metode Extended Cost Benefit Analysis. Jadi analisis keuntungan yang berkembang. Ya. Nah, dari 5 metode ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga relatif tidak ada satu metode evaluasi ini yang bisa digunakan untuk semua jenis studi andal. Jadi misalnya studi andal untuk kegiatan pembangunan jalan tol, ya, metode evaluasinya tidak sama dengan proyek pembangunan lapangan terbang. Jadi proyek pembangunan lapangan terbang, metode evaluasinya tidak sama dengan metode evaluasi pada proyek pembuatan jalan tol. Begitu juga dengan metode evaluasi dampak pada saat pembangunan gedung bertingkat. Kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat kita melakukan evaluasi dampak. Pertama adalah faktor yang bersifat komprehensif. Jadi metode yang digunakan harus mampu menggambarkan keterkaitan antara komponen dampak penting lingkungan. Jadi komponen dampak penting itu adalah komponen ekonomi, komponen fisik kimia. Fisik kimia itu misalnya debu, ya, pencemaran air, itu adalah fisik kimia. Bising, ya, fisik kimia. Kemudian komponen lain adalah sosial, jadi dampak sosial, dampak ekonomi, dampak budaya, ya, kemudian dampak pada kesehatan masyarakat, juga dampak pada kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan masyarakat dengan kesehatan lingkungan beda, ya. Kalau kesehatan masyarakat yang dilihat adalah ya prevalensi atau kesehatan pada manusianya. Sedangkan kalau kesehatan lingkungan itu adalah sehat nggak air yang ada diminum, sehat nggak udara yang ada di lingkungan tersebut, sehat nggak ternak atau hewan-hewan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi antar komponen, jadi bisa menggambarkan dampak, menggambarkan keterkaitan antara dampak komponen fisik, komponen kimia, komponen biologi, ya, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Kemudian
bersifat fleksibel. Jadi metode harus bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai dampak penting dari rencana kegiatan. Baik itu ukuran kegiatan itu atau ukuran proyek itu, satuan dan skalanya berbeda, dan seterusnya dampaknya juga berbeda. Jadi metode evaluasinya itu harus bersifat fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah bersifat dinamis, di mana metode harus bisa sesuai dengan kondisi rona lingkungan dan karakteristik rencana proyek atau rencana kegiatan yang akan dikaji atau diandal. Yang keempat adalah metode yang digunakan harus bersifat analitis. Ya. Jadi metode tersebut memenuhi syarat ilmiah. Dan apabila metode yang digunakan menggunakan skala dan atau bobot, nah biasanya skala bobot itu digunakan untuk menilai hal-hal yang sifatnya relatif, misalnya pendapat masyarakat. Kita minta apakah masyarakat menganggap lingkungannya saat ini kualitasnya bagus atau jelek. Nah, kalau bagus itu kan nggak ada ukuran, tapi nantinya menggunakan skala 1 sampai 5 atau skala 1 sampai 4. Kemudian diberi bobot. Kemudian metode yang digunakan, yang 5 tadi, dapat digunakan untuk mengevaluasi rencana kegiatan, ya, untuk pengambilan keputusan. Keputusan apa? Yaitu apakah proyek itu layak dikerjakan atau dilanjutkan atau dilaksanakan, ataukah tidak. Kalau hasil kajian atau hasil evaluasi dampak menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut lebih banyak dampak negatifnya terhadap lingkungan dibanding dampak positif yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan tersebut, maka harus ada keputusan. Nah, keputusannya itu adalah berdasarkan metode tadi. Jadi pengambilan keputusan bahwa kegiatan ini tidak layak lingkungan. Kalau tidak layak lingkungan berarti tidak boleh dilaksanakan pembangunan tersebut. Tapi kalau seandainya layak lingkungan, atau katakanlah layak lingkungan tapi dengan persyaratan harus mengelola dampak pentingnya, maka yang dilakukan adalah pengelolaan terhadap lingkungan. Jadi bagaimana merencanakan pengelolaan lingkungan dan sekaligus bagaimana melakukan monitoring lingkungan. Nah, di dalam evaluasi dampak penting biasanya menggunakan sistematika. Jadi sistematika evaluasi dampak penting, di mana di dalam pada saat kita melakukan evaluasi terhadap dampak penting, maka pada evaluasi tersebut bagian pertama itu harus menjelaskan, menguraikan isu-isu pokok lingkungan yang terdapat dalam dokumen kerangka acuan. Jadi pada bagian pertama, isu-isu pokok atau masalah-masalah lingkungan yang urgen dibahas itu harus terdapat dan tercantum di dalam kerangka acuan andal. Dan kemudian komponen-komponen dampak penting lingkungan hasil dari perakiraan dampak penting.
Jadi isu-isu pokok dan komponen-komponen dampak penting yang diperkirakan menimbulkan dampak itu harus dijelaskan pada kerangka acuan, dokumen kerangka acuan. Kemudian pada bagian kedua, ini harus dibahas, ditelaah atau dikaji secara holistik. Secara holistik itu komprehensif ya, dari berbagai sudut ilmu. Dampak penting lingkungan yang timbul, baik dampak fisik, dampak kimia, dampak biologi, dan dampak sosial, baik yang positif maupun dampak negatif, dengan menggunakan metode evaluasi dampak. Jadi dampak itu ada dampak penting, ada dampak positif, dan ada dampak negatif. Nah, dalam evaluasi dampak penting ini harus dikemukakan kalau dampak positif, maka bagaimana cara meningkatkan dampak positifnya tadi. Atau kalau ada dampak negatif, maka bagaimana upaya untuk memperkecil atau menekan dampak negatif tadi. Nah, itu dijelaskan dalam pada bagian yang kedua dari sistematika evaluasi dampak penting. Kemudian pada bagian yang ketiga, apabila ada alternatif lokasi proyek, katakanlah proyeknya dianggap kurang layak, kemudian dicoba mencari alternatif lokasi, misalnya membangun PLTN. Kalau lokasinya itu berada dekat manusia, nanti khawatir masyarakat protes. Nah, cari alternatif yang jauh dari banyak manusia. Jadi bila alternatif lokasi atau teknologi rencana usaha, maka alternatif tadi harus dilakukan proses evaluasi, ya, khususnya evaluasi dampak penting terhadap masing-masing alternatif tersebut. Kemudian hasil evaluasi tersebut harus dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atas kelayakan lingkungan dari suatu rencana kegiatan atau suatu proyek. Nah, selanjutnya evaluasi dampak juga dilakukan pada komponen-komponen dampak penting yang mempunyai nilai ekonomi, yang memiliki nilai moneter, sehingga diperoleh gambaran mengenai biaya eksternal atau biaya yang ada di luar yang akan ditanggung oleh pemrakarsa. Pemrakarsa itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proyek. Atau biaya eksternal tadi dinikmati oleh masyarakat atau pemrakarsa. Nah, biaya eksternal itu misalnya kayak UPN, biaya eksternalnya apa? Maka UPN itu harus membuat di sekelilingnya itu membuat jalan penerangan jalan, atau menyediakan tempat penampungan sampah sementara, sehingga masyarakat bisa nitip buang sampahnya ke tempat penampungan sementara tadi, sehingga menimbulkan dampak positif dan ada biaya eksternal yang kemudian ditanggung oleh pemrakarsa.
Nah, selanjutnya apabila analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi, ya, jadi dampak negatif yang timbul tidak bisa ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif jauh lebih besar dibanding hasil dampak positif yang diperoleh. Nah, dengan demikian, maka instansi yang bertanggung jawab dapat memutuskan menolak atau menerima rencana kegiatan tersebut atau mengizinkan proyek itu terlaksana. Jadi kalau dampak positifnya lebih besar dibanding dampak negatif, maka itu layak lingkungan. Tetapi kalau dibalik, ternyata kegiatan itu dampak negatifnya jauh lebih besar dibanding dampak positif yang ditimbulkan. Nah, sehingga yang memutuskan apakah kegiatan itu layak lingkungan atau tidak layak lingkungan adalah pemerintah. Jadi kalau pemerintah kota atau kabupaten atau pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian, kalau sudah dinyatakan tidak layak lingkungan, maka izin lingkungan tidak keluar. Nah, kalau izin lingkungan tidak keluar, ya pembangunan itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kalau kita sudah mengevaluasi dampak lingkungan, ya, beserta hasil-hasil evaluasinya, maka selanjutnya kita lakukan perumusan pada rencana pengelolaan lingkungan. Jadi, bagaimana kalau dampak lingkungan itu sudah dievaluasi, evaluasinya menyatakan bahwa dampaknya penting, besar. Nah, lalu kalau dampaknya penting, besar, dan negatif, lalu apa solusinya? Bagaimana mengelolanya? Nah, mengelolanya dibuat di dalam RKL. Jadi RKL itu singkatan dari Rencana Kelola Lingkungan. Disebut dengan dokumen RKL. Satu lagi dokumen RPL. RPL itu adalah pemantauan lingkungan. Jadi merumuskan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL harus dilakukan secara jelas dengan mengutarakan atau mengungkapkan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak yang timbul. Di samping itu juga harus diutarakan pada kelompok, misalnya kasusnya aspek sosial, kelompok masyarakat, di lokasi mana dan bila mana dampak itu akan terjadi dan pihak mana yang akan melaksanakan pengelolaan lingkungan. Jadi kalau kita merumuskan rencana pengelolaan lingkungan pada aspek sosial, maka harus dijelaskan bahwa dampaknya itu terhadap masyarakat mana, kelompok masyarakat mana, dan di lokasi mana, dan kapan itu akan terjadi, dan pihak mana yang akan melaksanakan pengelolaan lingkungan, atau pihak mana yang bertanggung jawab mengelola lingkungan. Kemudian yang kedua, pihak yang melaksanakan pengelolaan lingkungan tidak hanya pemrakarsa saja, melainkan juga dapat berasal dari instansi pemerintah ataupun masyarakat yang berkepentingan. Jadi misalnya kesempatan antara pemrakarsa dan instansi pemerintah atau masyarakat yang berkepentingan
dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, kewenangan menangani atau mengelola dampak penting tertentu tidak berada pada pemrakarsa. Misalnya, kalau satu proyek menimbulkan dampak penting berupa adanya prostitusi di sekitar rencana kegiatan. Jadi ada proyek, ternyata tiba-tiba ada dampak karena banyak pekerja, muncul prostitusi. Nah, maka yang mengelola bukan lagi pemrakarsa. Nah, dengan demikian siapa yang mengelola? Yang mengelola adalah Pemda, misalnya Satpol PP. Kalau Satpol PP tidak bisa mengelolanya, maka minta bantuan pihak kepolisian dan lain sebagainya. Jadi dampak penting lainnya misal terjadi keributan, ya, keributan, maka yang mengelola dampak pentingnya tadi bukan pemrakarsa, tapi ada pihak pemerintah yang ikut bertanggung jawab untuk mengelola dampak penting. Kemudian yang ketiga, upaya pengelolaan lingkungan, khususnya aspek sosial, itu ditempuh dengan cara mencegah, kemudian mengendalikan, dan menanggulangi sumber dampak penting, baik yang bersumber pada aspek fisik, kimia, biologi, maupun kesehatan masyarakat, pada aspek sosial itu sendiri. Jadi upaya pengelolaan lingkungan tersebut perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah maupun pertimbangan para pakar. Kemudian bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya mencegah, kemudian menanggulangi serta mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek. Maka untuk mengatasi hal tersebut, masalah tersebut, yang anggotanya terdiri dari pemrakarsa, masyarakat sekitar yang akan terkena dampak, kemudian ada unsur-unsur dari pemerintah daerah setempat. Ya, seperti misalnya tadi ada Badan Lingkungan Hidup, ada Satpol PP untuk menangani masalah keamanan. Dan instansi sektoral terkait. Instansi sektoral terkait itu misalnya kalau proyek pertambangan, maka Dinas Pertambangan harus ikut serta dalam pengelolaan dampak lingkungan. Kemudian apa yang dijelaskan, yang dianalisis pada bagian perumusan rencana pengelolaan lingkungan hidup tadi itu dimuat menggunakan matriks, ya. Nah, matriks yang 5 tadi. Nah, diantaranya matriks seperti ini. Ya. Nanti Pak, banyak benar. Ini untuk saya. Nah, makasih ya. Jadi tabel ini ada 8 kolom, ya, kolom nomor, urut, kemudian dampak lingkungan yang dikelola, kemudian sumber dampak, lalu indikator indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian bentuk pengelolaannya bagaimana, kemudian lokasi pengelolaan, selanjutnya periode pengelolaan, dan yang kolom terakhir adalah institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya dampak yang timbul adalah yang dampak penting yang
yang harus dikelola. Ya, jadi ini adalah dokumen RKL ya, dokumen rencana kelola lingkungan. Dalam dokumen RKL yang terdapat di dalam matriksnya, mulai dari dampak yang harus dikelola itu adalah terjadinya penurunan kualitas udara ambien. Misalnya parameternya debu. Kemudian tertulis di mana sumbernya, sumber dampak. Sumber dampaknya adalah kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi. Jadi setiap ada tahap konstruksi, kegiatan mobilisasi alat berat, ya, dozer, mesin bor, dan lain sebagainya. Nah itu dampaknya tadi adalah penurunan kualitas udara. Atau bagian berikutnya ada juga nanti penurunan kualitas air tanah dan seterusnya. Lalu di sebelah kanan sumber dampak itu adalah harus kita jelaskan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan. Apa indikator keberhasilannya? Indikatornya adalah konsentrasi debu yang timbul tidak melampaui atau tidak melebihi baku mutu udara khusus untuk parameter debu. Nanti kita lihat tabel standar lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian bagaimana bentuk pengelolanya? Bentuk pengelolanya adalah melakukan penyiraman jalan secara berkala. Kalau misalnya pada saat ada truk yang lewat bawa tanah, kemudian menimbulkan debu, maka dilakukan penyiraman. Tapi kalau penyiraman malah menimbulkan becek, maka harus dilakukan dibuat alat agar supaya rodanya tadi, roda truk yang keluar masuk tahap proyek itu tidak mengeluarkan debu, tidak mengangkat debu dari lokasi proyek. Lalu dijelaskan lokasi pengelolaan. Lokasi pengelolaannya itu adalah di dalam tahap proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara. Yang kedua, lokasinya adalah di jalan angkut yang melalui permukiman warga. Ketiga, lokasi rinci dapat dilihat pada peta. Nah, jadi kita nanti harus membuat peta titik-titik yang menyediakan titik-titik mana yang harus dikelola lingkungannya. Dikelola lingkungannya dari dampak penurunan kualitas udara. Nah, selanjutnya dijelaskan periode pengelolaan. Nah, pengelolaannya dilakukan sehari 2 kali. Jadi tiap hari itu kegiatan melakukan penyiraman, pemasangan plat pengarangan pada ban mobil itu dilakukan 2 kali sehari. Atau juga bisa bersih, tergantung kondisi lingkungan setempat. Lalu jelaskan juga institusi pengelolaan lingkungan hidup. Yang jelas adalah pelaksana proyek tadi, PTX. Kedua, instansi pengawasnya adalah Badan Lingkungan Hidup, kabupaten apa atau kota apa atau dinas PU dan seterusnya. Nah, demikian seterusnya tiap dampak lingkungan yang dikelola itu harus dijelaskan secara detail, misalnya penurunan kualitas udara dari debu. Kemudian ada juga nanti penurunan kualitas udara dari bising. Ya, karena debu dengan bising kan beda. Tapi sama-sama kimia fisik di udara. Ya. Kemudian selain bising, radiasi apa, radiasi sinar dan lain sebagainya dan seterusnya. Sampai nanti semua komponen lingkungan dimasukkan di dalam matrik ini. Komponen lingkungan itu adalah kimia fisika, biologi, sosial, ekonomi, budaya.
nanti secara lengkap model atau bentuk matrik ini nanti Anda bisa lihat di bagian akhir buku AMDAL yang yang bisa Anda unduh dari repositori UPN VJ. Anda tinggal tulis Reda Rizal, kemudian cari buku AMDAL. Maka contoh matrik ini ada di situ. Ya, bukunya gratis, boleh di download. Nah, di dalam perumusan aspek sosial dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup, itu harus menjelaskan adanya kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak, yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan. Harus mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak terkait. Misalnya ada pembangunan yang merusak jalan karena sering banyak truk yang lewat, kemudian rumahnya terkena debu, maka diberilah kompensasi. Kompensasi satu, jalannya harus diperbaiki sama seperti semula. Kemudian karena rumah penduduk kena debu, nah kompensasinya apa? Uang, dan itu harus tertulis di dalam dokumen RPL. Ya. Nah, dalam dokumen pemantauan lingkungan menjelaskan satu manfaat rencana pemantauan. Manfaat rencana pemantauan lingkungan itu adalah satu sebagai alat untuk menguji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan. Jadi monitoring ini tujuannya adalah untuk menguji apakah efektif tidak pengelolaan yang sudah dilakukan. Kedua, sebagai masukan untuk penyempurnaan kegiatan pengelolaan lingkungan. Jadi hasil monitoring itu bisa memberikan masukan untuk menyempurnakan pengelolaan lingkungan berikutnya. Kemudian yang ketiga, dapat monitoring lingkungan ini dapat dijadikan alat bukti, ya, untuk melindungi kegiatan dari adanya tuntutan masyarakat, tuntutan kerusakan, atau adanya tuntutan pencemaran lingkungan, ya, yang diajukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat menuntut. Nah, kita sudah punya bukti. Buktinya ada pada hasil monitoring lingkungan atau rencana pemantauan lingkungan. Nah, rencana pemantauan lingkungan ini itu bisa dijadikan sebagai syarat dini bahwa adanya gejala-gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara dini. Dan kelima adalah pemantauan lingkungan ini atau dokumen pemantauan lingkungan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk uji hipotesis. Uji hipotesis dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen AMDAL. Nah, selanjutnya dalam rangka merancang kegiatan pemantauan lingkungan bagi aspek ekonomika, aspek sosial, aspek fisik, biologi, dan seterusnya, maka pemrakarsa sebaiknya tidak hanya mengandalkan data yang diperoleh dari instrumen, ya, instrumen barangkali wawancara, melainkan juga perlu mendayagunakan informasi tentang kualitas lingkungan dari masyarakat lokal, ya, ataupun dari masyarakat yang nantinya terkena dampak lingkungan. Kemudian komponen lingkungan yang dipantau harus difokuskan pada dampak penting saja, sekaligus bisa berfungsi sebagai alat untuk menguji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan. Nah, yang keempat, pihak yang melaksanakan pemantauan lingkungan itu tidak hanya pemrakarsa saja atau tidak hanya yang punya proyek saja,
tapi melainkan juga dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang berkepentingan atau stakeholder, ya. Sejauh terdapat adanya kesepakatan antara pemrakarsa dengan instansi pemerintah atau kesepakatan pemrakarsa dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kewenangan untuk memantau dampak penting tertentu tidak berada pada pemrakarsa, misalnya memantau dampak penting terhadap pertumbuhan sektor informal, misalnya di sekitar proyek. Nah, itu bisa dilakukan oleh pihak pemerintah. Apakah proyek itu memberikan dampak positif atau sebaliknya memberikan dampak negatif. Sehingga dokumen rencana pemantauan lingkungan itu tidak hanya dilakukan oleh pemrakarsa, tapi juga oleh pihak lain. Dan karena dokumen pemantauan lingkungan itu bisa dijadikan alat bukti, ya. Bukti apabila kita dituntut oleh pihak tertentu. Ini contoh matriks untuk rencana pemantauan lingkungan. Kalau tadi RKL, ya, kalau RKL adalah rencana kelola lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Kalau RPL adalah rencana pemantauan lingkungan atau monitoring lingkungan. Ini kolomnya juga lebih banyak. Secara besar, garis besar, kolomnya itu ada 3. Dampak lingkungan yang dipantau, kemudian bentuk pemantauannya gimana, kemudian institusi pemantauan, ya, institusi yang melaksanakan pemantauan. Nah, dampak lingkungan yang dipantau, satu jenis dampak yang timbul bisa misalnya tadi dampak pencemaran udara, ya, debu. Jenis dampak yang timbul bisa di udara ambien dan bisa dari sumbernya. Kalau sumbernya itu adalah di ban mobil atau dari jalan. Sedangkan kalau yang terbang itu adalah ambien. Lalu indikator parameternya apa? Nah, indikator adalah gangguan visibility, gangguan penglihatan atau barangkali banyak debu. Kemudian parameternya adalah apa? Parameternya adalah debu. Lalu bentuk pemantauan harus mencantumkan metode pengumpulan dan analisis data. Kemudian dijelaskan di mana lokasi pemantauan dilakukan. Lalu berapa lama pemantauan dilakukan atau frekuensi pelaksanaan pemantauan lingkungan, mungkin 2 kali seminggu atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau tiap hari, itu harus dijelaskan. Kemudian institusi yang melakukan pemantauan, satu adalah pelaksananya adalah si pemilik proyek tadi. Sedangkan pengawasnya adalah dari Badan Lingkungan Hidup Daerah. Yang menerima laporan adalah juga Badan Lingkungan Hidup Daerah sampai ke tingkat gubernur. Nah, nomor 1 dan seterusnya itu diambil berdasarkan apa yang dijelaskan pada RKL tadi, ya. Jadi misalnya dampak lingkungan, jenis dampak yang timbul katakanlah sebanyak 20 pada RKL, maka di RPL ini juga jumlahnya sama, harus sama. Tidak boleh berbeda. Ya. Demikian kuliah kita hari ini tentang metode analisis evaluasi dampak. Jadi metode evaluasi dampak lingkungan hidup. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Nggak ada. Kecapean karena puasa. Capean ya, Elizabeth ya? Enggak, Pak. Saya kan nggak puasa. Enggak, teman-temannya. Oh. Orang puasa itu bawanya ngantuk, malah ambil tidur-tiduran, ketiduran benar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya memang kalau biasanya kalau saya sendiri, saya juga merasakan kalau bisa dengerin ceramah itu bisa tertidur, ngantuk. Ya, manusiawi lah. Oke, sekarang di ini kalau nggak ada pertanyaan, ya kalau nggak ada pertanyaan, kita coba buka kamera, kita screenshot, ya. Apa Elizabeth bisa bantu screenshot? Bisa, Pak. Nah, ya, nanti dikirim ke grup WhatsApp. Mohon semua kameranya dibuka sebentar supaya wajah-wajah cantiknya kelihatan. Nada, Adinda, puasa nggak? Nada? Lagi nggak puasa, Pak. Oh, lagi nggak puasa. Kok tahu aja ya Parida ya mana yang nggak puasa ya? Siti Mursidati, puasa nggak? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Oke, nggak puasa. Wah, itu truk besar. Truk apa namanya, molen lewat.